Jalanmu menuju surga adalah jalan yang sama sebenarnya menuju keridhaan Allah. Cuma kalau terminal akhirmu surga dan kamu berhenti di situ, matok di situ, mungkin kamu nggak ketemu keridhaan Allah. Akhirnya ibadahnya jadi matematis, disuruh apa-apa dihitung. Kalau saya sholat duha untungnya apa? Wah, rezekimu lancar, oke. Ya kan? Kalau saya sholat tahajud apa-apa, semua kebutuhanmu dipenuhi, oke. Kan selalu gitu kamu negosiasi. Begitu kamu sholat duha lama, rezeki tidak lancar-lancar, Pak. Jangan-jangan bohong. Ya kan? Karena kamu pertimbangannya matematis, seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa padamu. Karena hitunganmu ya harus kaya dengan sholat duha. Kalau saya sedekah 1.000, nanti dapatnya 70.000, benar kok Pak? Iya, janjinya Allah. Begitu nggak dapat 70.000, wah bohong kan mana? Ya kan? Jadi itu yang manusia awam, katanya Ghazali, mikirnya selalu ke situ. Tapi ya ndak apa-apa, karena itu jalur yang sama kok menuju keridhaan Allah. Kalau memang ndak nyampe ya harus begitu retorikanya. Cuma semua inna lillahi wa inna ilaihi, bukan wa ilal jannah. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Oke, terus ya. Nah, tadi kenapa kok kamu gagal mencintai Allah? Kenapa kok kamu gagal kenal sama Allah? Ini Ghazali mengidentifikasi. Ada 6 orang, ada 6 sebab. Yang pertama adalah kamu tidak yakin Allah itu ada. Jadi contohnya orang-orang kafir. Kita punya gaya ini mungkin di level tertentu nggak sedahsyat orang kafir. Tapi puncaknya yang jelas orang kafir. Dia tidak ngakui kalau Allah itu ada. Dia menganggap dunia seisinya ini ada dengan sendirinya. Ya mungkin karena kombinasi antara zat apa, sel apa, dan seterusnya, dunia ini ada. Katanya Ghazali, orang-orang ini kurang piknik. Oh, bahasamu kan gitu sekarang. Jadi orang-orang ini nggak pernah piknik. Itu kayak orang yang melihat tulisan tapi nganggepnya tulisan itu ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Yang nggak Jawa kan bingung kamu memahami ujuk-ujuk. Jadi ada gaya orang kayak gini. Orang yang nggak yakin Allah itu ada, ya nggak akan mengenal Allah. Kita kadang-kadang gitu kan, keyakinan kita, Allah kan sering bilang ana inda dzanni abdi. Kalau kamu anggap Allah itu itulah keberadaan Allah. Kayak kamu berdoa kan, kamu kan doa dikabulkan katanya Allah kan ya sesuai keyakinanmu. Misalnya saya itu bodoh Pak, sejak dulu IP tidak pernah lebih dari 2. Ya berdoa aja supaya IP-mu 4. Tidak mungkin Pak. Ya itu hasilnya itu. Keyakinanmu tidak mungkin, ya tidak mungkin memang. Jadi Allah inda dzanni abdi. Pak, wajah saya kayak gini, apa ya bisa dapat yang cakep besok? Tidak mungkin Pak. Ya meskipun kamu berdoa sementara kamu merasa tidak mungkin, yes, sejumlah itulah Allah masuk dalam doamu. Saya anaknya orang miskin ya Pak, apa bisa kaya? Ya. Nah kamu berdoa kaya tiap hari ya siapa tahu. Tapi kamu nggak mungkin, ya sudah enggak. Allah intervensi sejauh keyakinanmu. Jadi kamu tidak akan kenal Allah kalau kamu memang nggak ingin kenal. Mungkin kamu merasa lebih penting kenal Rhoma Irama, Ahmad Dhani, Ahok, atau SBY atau Jokowi. Buktinya kalau ketemu salaman, kamu masukkan Facebook, kamu masukkan WA, habis salaman sama tokoh A, jejer sama tokoh B, kan gitu kamu tiap hari. Tapi kan kamu nggak terlalu wow kalau sedang wah ini aku baru kenalan sama Allah, nggak ada. Bahkan mungkin nggak pernah ada yang bikin status begitu. Ya, kalau ada mungkin kamu langsung dibully bareng-bareng sama teman-temanmu. Dianggap Islam anyaran. Wah, Islam anyaran sih, kayak ngerti kalau ada Allah. Padahal yang bilang gitu mungkin dia juga belum kenal sama Allah.
Beda loh, ngerti sama kenal. Kamu bisa merasakan bedanya. Orang yang kenal sama Allah, nanti di atas itu ada orang yang dekat. Makanya orang Islam disuruh muqarabah. Ada orang yang dekat, ada orang yang hanya tahu. Hanya tahu itu dari jauh. Mungkin kamu lihat TV, mungkin kenalmu sama Allah hari ini masih baru hanya tahu. Kalau kamu hanya tahu, Allah juga hanya tahu kamu ada. Kan Allah tergantung caramu mendekati Dia. Ada yang sudah kenal. Sudah kenal itu ya mungkin pernah salaman, pernah akrab, tapi terus ditinggal lagi. Ada yang dekat, ada yang akrab, ada yang sampai kawin. Nah, levelmu sama Allah ya silahkan kamu cermati, ada di level apa. Kalau dekat itu kan enak. Makanya kan kemarin ada status di Facebook itu, sholat enggak pernah, puasa enggak pernah, zakat enggak pernah, kok cita-citanya masuk surga. Emangnya punya kenalan orang dalam? Nah, orang dalam yang paling posisinya paling penting itu Allah. Dan Allah sejak lama sudah membuka diri, kenalilah aku. Ya kan, dekatlah padaku. Allah sudah teriak-teriak sejak dulu begitu. Ini kamu cuekin aja. Kamu baru nangis-nangis mendekat kalau pas butuh. Itu pun setengah gak yakin. Setengah gak yakin kan, ya Allah pacarku dikawin orang, apa ya bisa. Karena orang ngeluh gitu. Tapi kamu sebenarnya sedang gak yakin, apa ya bisa dia kembali lagi padaku, wong wis dikawin wong. Loh, kalau Allah mau apa susahnya? Kan ku tunggu jandamu. Loh, neng dungane aja ngono lho ya. Oke. Terus sejumlah orang, ada juga orang yang tidak percaya akhirat. Ini juga orang yang susah untuk dia kenal, apalagi cinta sama Allah. Biasanya orang-orang materialistik. Katanya Ghazali, orang-orang ini menganggap diri mereka tidak lebih baik dari hewan atau sayuran. Mereka menganggap diri mereka musnah begitu saja. Kalau mati ya wis entek ceritane. Ada orang yang begitu. Dan yang kayak gini ya tidak mungkin kenal Allah. Seandainya kenal ya tidak ke Allah yang sejati, tapi Allah sesuai kepentingannya. Yang ketiga, ada Allah yang dia kenal, cuma dia sakarepe dhewe. Itu orang yang bilang Allah itu tidak butuh kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita. Apa sih gunanya puasa kita yang kayak gitu ke Allah, sholat kita yang kayak gitu ke Allah? Sudahlah, biar aja, tidak usah. Yo percaya Allah tapi nggak pakai ibadah-ibadahan lah. Allah emang butuh itu. Yang kayak gini juga tidak akan kenal, tidak akan sampai pada Allah. Jadi ibadah itu, sholat, puasa, zakat, itu katanya Ghazali kayak dokter. Allah nyuruh kita sholat, zakat, puasa, kayak dokter ngasih kita resep. Ya bisa sih kita cuek aja, resep ya resep. Emangnya kalau nggak tak tebus, nggak tak beli, mau apa dokternya? Ya dokternya katanya Ghazali ya memang nggak ngapa-ngapain, cuma yang rugi kamu nggak jadi sembuh, sakitmu permanen, cepet mati. Loh iya kan, kalau kamu nggak manut sama dokter kan itu. Dokter sudah teriak-teriak bilang, ojo ngerokok. Contohnya rokok emang keretis. Itu hati-hati jantungmu misalnya. Alah, sejak dulu ngerokok juga ndak apa-apa. Terserah dokter mau ngomong apa. Ya dokternya nggak kena efek apa-apa. Ya yang batuk juga kamu, bukan dokternya. Yang merokok membunuhmu itu kan di covernya rokok itu ya dirimu, bukan yang lain. Nah itu analoginya Ghazali. Oke, makanya kalau merokok yang ikhlas. Ya, jadi
Maksudnya ikhlas, ya Allah apapun dampaknya aku ikhlas, biar nggak jadi pikiran. Oke. Terus ada kelompok keempat. Ini biasanya kadang-kadang dipakai pada kelompok liberal yang agak ekstrim. Jadi dia bilang biasanya alasannya HAM atau kemanusiaan. Ya kan? Misalnya itu kan, masa syariat nyuruh kita menahan amarah, nahan syahwat, nahan munafik. Loh, syahwat itu kan alami, amarah itu kan natural. Boleh dong orang marah. Seks itu kan dorongan alamiah. Kalau aku suka, dia suka, tidak ganggu orang lain, ngapain yang lain cerewet. Itu kan mikirnya alamiah kok. Nah, cara mikir kayak gini, katanya Ghazali, dia sebenarnya sama, kurang piknik. Jadi mikirnya setengah-setengah. Iya bener, itu dorongan alamiah. Agama juga nggak nyuruh mengeliminasi dorongan itu, cuma diatur. Agama cuma ngatur, akalmu juga ngatur. Biar apa? Hidupmu semakin berkualitas, hidup ini nggak kacau. Kalau kamu seks bebas, bebas-bebas, rusak hidupmu. Tiap kali ketemu perempuan, ayo, oke, kamu juga oke, aku oke, ayo. Kalau ngono, iya, rusak hidupmu. Nanti nggak peduli siapa dia, yang penting gelem. Jadi kacau. Makan juga begitu. Bukan berarti yo alami sih makan, natural aja makan, tapi ya diatur. Nabi nyuruh jangan sampai terlalu kenyang. Kemudian macam-macam. Wala tusrifu, jangan makan A, jangan makan B. Itu sebenarnya bukan kok jangan apa kamu nggak boleh makan, tapi pahamilah batasnya orang makan, pahami caramu melampiaskan hasrat. Bukan berarti nggak boleh itu, tapi kamu harus sah dulu, kawin dulu, biar jelas aturan mainnya. Ya kayak orang sepak bola itu harus ngerti batas pinggir lapangannya mana. Kalau enggak nanti sampai di luar stadion masih sepak bola. Lah kan tidak ada gunanya. Atau sudah di-bridge sama wasitnya, pertandingan berakhir kamu masih asik di situ, ya tidak ada gunanya. Jadi agama itu ngasih kita batas. Jadi biar kita ngerti batasnya. Yo alamiah iya, cuma agama ngasih kita petunjuk melampiaskan yang alami itu apa. Kalau cara mikirmu kayak gitu, katanya Ghazali, ya tidak akan kenal Allah. Terus yang kelima, orang-orang yang permisif. Tiap ada apa-apa, tenang aja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dosa dikit-dikit besok tobat, kita wudhu atau dosanya rontok misalnya. Yo, bukan berarti ideologi kayak gitu keliru, tapi kalau gayamu kayak gini, kamu tidak akan bisa kenal Allah. Itu kamu seolah-olah meremehkan, seolah-olah nganggep tenang aja lah, kayak dosa ini gampang, orang tuaku itu mudah memaafkan. Orang kayak gini kan biasanya menjebakmu sendiri. Sama Allah juga begitu. Maksiat dikit-dikit, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Agak besar dikit, ampunannya Allah lebih luas daripada dosa kita. Meremehkan. Nah itu juga trouble. Kalau mentalmu mental gini, ya tidak akan kenal Allah yang sejati. Yang keenam, ini kebalikan 5 yang atas, orang-orang yang sok soleh. Ini juga trouble. Merasa dirinya suci. Wah, kalau saya sudah bebas dari dosa, dunia tidak bisa lagi nggoda aku wis. Nah, itu juga katanya Ghazali bahaya. Jadi tak bacakan aja ya. Kalimatnya agak nyelekit kalau bagian ini. Jadi orang yang ngaku mencapai tingkat kesucian tertentu sehingga merasa dia tidak bisa dipengaruhi oleh dosa. Katanya Ghazali, namun kenyataannya
saat orang lain memperlakukan mereka secara tidak hormat saja, mereka akan dendam bertahun-tahun. Terus jika ada di antara mereka yang tidak mendapatkan sebutir makanan yang menurutnya adalah haknya, maka seluruh dunia rasanya sempit ya, dan gelap. Pokoknya nesu-nesu, merasa haknya dirampok. Katanya Ghazali, mereka ini, para mistikus palsu ini, kadang-kadang berpura-pura tenggelam dalam samudra ketakjuban. Tetapi jika kau tanyakan pada mereka apa yang mereka takjubkan, mereka tidak mengetahuinya. Jadi tiap hari dia merasa, wow, luar biasa Allah itu, luar biasa. Tapi dia wow-nya yang luar biasa. Kalau ditanyain yang diwaukan itu apa sih, tidak tahu. Pokoknya wow aja. Itu juga trouble katanya Ghazali. Ya tidak kenal Allah kalau ya gitu. Kalau bahasa hari ini mungkin lebay. Lebay Allah nggak segitunya kok. Nggak usah kaget kayak baru kenal Allah kemarin. Sudah lama kita kenal Allah. Sudah ngerti kita dengan segala kebesarannya. Jadi ketakjuban-ketakjubanmu simpanlah, tidak perlu lebay, karena kuncinya adalah kenalilah Allah. Kalimat yang terakhir itu Ghazali mau bilang, apapun keadaannya, kita adalah hamba dan Allah adalah majikan kita yang maha kuasa. Ini sebenarnya mau ngeritik orang-orang sufi yang berlebihan sampai ke level bahwa manusia dan Tuhan bersatu. Ini juga tidak akan kenal Allah. Kalau jadi satu ya selesai. Kenal itu kan, ini aku, itu kamu. Kenalilah aku kenal dirimu. Itu kan kenal namanya. Makrifat itu aku tahu tentang kamu, sesuatu di luar diri kita. Kalau sufi yang agak berlebihan, tasawuf, wahdatul wujud, itikat, hulul, itu bisa menjebak orang bahwa manusia sama dengan Tuhan. Maka di kalimat terakhir Ghazali menegaskan, ketahuilah, ingatlah bahwa yang maha kuasa yang menciptakan dan kita adalah hamba yang diciptakan. Jadi sederhananya begitu. Tugas kita kenal, paling puncak adalah ma'rifat. Bukan melenyapkan diri kita atau menganggap kita nggak ada, yang ada hanya Allah, atau apalagi kitalah Allah itu. Berarti tidak butuh kenal kalau hakikatnya sama. Oke, itu yang menghalangi orang dari bahagia karena tidak kenal Allah. Kalau orang punya 6 karakter ini, dia tidak akan kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah tidak akan nyampe pada kebahagiaan yang sejati. Terus kenal diri, kenal Allah, dan sekarang kenal juga tentang dunia. Harus, karena kita hidup di sini. Kalau nggak ngerti ilmu dunia, kita nggak bisa hidup, nggak akan bisa bahagia, karena kebahagiaan dunia itu imbasnya kebahagiaan akhirat. Kalau di dunia kita tidak bahagia, badaniah tidak bahagia, akhirat tidak akan juga bahagia. Kayak logika di awal tadi. Maka kunci bahagia selain kenal diri sendiri, kenal Allah, juga kenal dunia. Kenal dunia itu targetnya 2, memelihara jiwa dan merawat jasad. Jadi dunia jadi jalan untuk kita bahagia di akhirat. Jiwa harus beres, jasad harus beres. Jasadmu jangan disiksa. Waktunya makan ya makan, minum ya minum. Nggak punya uang ya utang. Ya kan harus begitu. Jangan mau kelaparan, karena itu amanat dari Allah. Begitu jasadmu sehat, ibadah juga enak. Cari ilmu juga enak. Kalau jasadmu nggak sehat, belajar
cari ilmu apalagi yang kayak gini mesti nggak nyambung. Kamu tidak memelihara jasadmu, jarang tidur, jarang makan, jarang olahraga, ya nanti yang lain juga tidak maksimal. Jadi pelihara jasadmu. Ya sekali-sekali kamu pijet, spa, ya memanjakan diri kalau ada uangnya. Kalau nggak ada ya pijet-pijetan, sakan-sakan. Loh, itu memanjakan diri. Yuk kita saling memanjakan. Nah, pijet-pijetan apa. Oke, jadi dunia harus dikuasai. Begitu dunia dikuasai, akhirat akan beres. Karena akhirat lebih mudah. Jadi kunci kebahagiaan kenal dunia. Di kimia ada mengenal dunia, saya nggak akan panjang lebar, kamu sudah ngerti caranya. Bahkan Allah membekali kita untuk kenal dunia itu secara instinktif. Kamu nggak perlu mikir. Otomatis mesin yang namanya manusia akan nyari pemenuhan kebutuhan jasadnya. Kamu nggak perlu mikir. Kalau kamu makan otomatis nyari makanan sendiri. Kalau kamu haus otomatis nyari air untuk minum. Kalau kamu punya hasrat itu otomatis kamu mikir ke sana. Meskipun oleh agama diatur ya kawin dulu. Sebelum kawin ya, kalau nggak mampu kamu disuruh puasa kan sama Nabi. Wa man lam yastati' fa alaihi bissaum. Ya, kalau di pondok dulu dipeleset ke fa alaihi bisobun. Oke. Kok kamu ketawa apa ngerti? Iya. Enggak apa-apa ya. Ya. Jangan salah. Iyalah, hampir semua ketawa. Mungkin kamu sering ya. Hati-hati, harga sabun besok naik loh. Oke, terus jadi itu yang kenikmatan dunia. Nah, Ghazali membahas khusus kenikmatan dunia itu tentang musik. Karena mungkin di era itu ada kritik-kritik terhadap sufi yang pakai musik, pakai puisi, pakai nyanyi-nyanyi. Katanya Ghazali, apa musik itu haram atau halal tergantung yang dibangkitkan apa. Musik itu kan yang disentuh jiwa. Nah, yang dibangunkan dari jiwamu itu apa? Tadi kan jiwamu ada setan, ada malaikat, ada kebinatangan. Kalau yang dibangkitkan yang negatif-negatif, hasrat, kebinatangan, maka dia haram. Tapi kalau dia membangkitkan sesuatu yang bikin kamu lebih dekat sama Allah, maka dia halal. Jadi teori musik itu kan selama ini orang debat. Boleh nggak musik selawatan pakai musik, kemudian berdoa diiringi puisi biar lebih nyaman. Kalau bagi Ghazali, asal itu bikin kamu semakin dekat sama Allah, maka boleh. Tapi kalau dengan musik itu yang bangkit dalam jiwamu adalah hasrat-hasrat kebinatangan atau kesetanan, maka jangan. Dengar musik koplo, dengar dangdut yang goyang barbel, goyang apa itu kan, yang bangkit kan pasti enggak. Kamu lihat masuk ingat, ya Allah kan enggak mesti. Pasti kalau lihat itu bukan Allah yang muncul di kepalamu kan. Iya. Mestinya isinya kayak gimana ya. Mesti jadi pikiranmu mesti yang aneh-aneh. Nah yang kayak gitu katanya Ghazali enggak. Yang kayak gitu ya haram. Kalau flat Pak, flat itu tidak ada yang bangkit apa-apa, ya standar aja Pak, nyari hiburan. Katanya Ghazali kalau hanya hiburan saja itu boleh. Jadi ya suka aja Pak, misalnya musik klasik Pak. Saya tidak tahu Pak, musik klasik itu nggak bangkit apa-apa, malah ngantuk saya Pak. Misalnya, ya katanya Ghazali hanya untuk hiburan itu boleh, tidak apa-apa. Jadi kamu bahagia dengan itu tidak masalah. Katanya Ghazali, ya jangan dikritik lah para sufi yang pakai tari, pakai musik, pakai lagu, itu alami kok.
Katanya Ghazali, bahkan unta pun kadang-kadang bisa dipengaruhi dengan musik, dengan lagu. Orang perang aja kadang-kadang pakai tabu-tabuan itu biar semakin semangat. Berarti jiwa bisa dipengaruhi oleh musik, oleh tarian. Maka kuncinya bukan pada musiknya, tapi yang bangkit dalam jiwamu itu apa dengan musik itu. Itu teorinya Ghazali. Terus katanya Ghazali, cuma hati-hati ya kalau syair-syair yang ada kata-katanya. Jangan sampai ada kata-kata, kalimat yang menyesatkan orang. Misalnya kalau di situ contohnya kalimat puitis dalam sufi, misalnya kau berubah dari kecenderungan asalmu. Nah itu kalau kalimat ini maksudnya pada Allah, maka tidak boleh. Karena Allah tidak berubah. Biasanya satohat sufi itu sering menjebak ke sini. Satohat itu ekstase, pengalaman puncak kenikmatan, monggo dinikmati sendiri oleh sufinya. Jangan model pertunjukan untuk umum. Karena kalau dipertunjukkan untuk umum sering jadi masalah, katanya Ghazali. Bisa bikin orang sesat dan menyesatkan. Maka musik boleh, tari-tarian boleh, diambil unsur hiburannya saja juga boleh. Cuma kalau ada kalimat-kalimat yang menjebak, hati-hati. Nah, itu teorinya Ghazali. Jadi tidak apa-apa kalian suka musik, suka selawatan, suka lagu dangdut atau lagu rock. Yang tidak boleh lagu yang tidak pakai rock. Ya kan, kalau nggak pakai rock ya jangan, nanti gawat. Karena yang bangkit tidak cuma jempolnya, tapi juga jempol yang lain ikut bangkit, bisa gawat. Oke, terus kejarlah juga kebahagiaan dalam muhasabah dan zikir di Kimia Sa'adah. Muhasabah itu nikmat, kejarlah. Cobalah lakukan muhasabah bolak-balik. Sering saya sarankan, Mbok, sekali-sekali tafakkur muhasabah. Muhasabah itu menghisap dirimu sendiri sebelum besok kamu dihisap. Levelmu level mana? Syukur-syukur kamu jajal ya, 1 bulan ini belilah buku, terus nyanyi malaikat rokit sama atid. Tulislah kalau mau tidur, hari ini tadi kira-kira aku punya dosa apa ya. Tulis, bisa. Itu bahan untuk muhasabah. Kok bisa ya aku memakai punya dosa kayak gitu ya? Jangan-jangan aku ini sudah itu. Tadi ngobrolku kebanyakan ya, akhirnya salah ngomong, jangan-jangan temanku sakit hati, ditulis. Tadi aku seharian gak ngapa-ngapain, cuma ngurusi HP, terus mendelengi HP, terus itu tulis, dan seterusnya. Itu muhasabah namanya. Itu yang tak tulis di situ, contoh sampelnya muhasabah dari Kimia Sa'adah. Wahai jiwaku, tujuan hidupmu hanya satu. Meski sedetik, saat yang telah lewat tak akan bisa dikembalikan. Karena dalam perbendaharaan Allah, bagian nafasmu sudah ditentukan. Tak bisa ditambah atau dikurangi. Saat kehidupanmu telah berakhir, tak ada lagi laku batin yang dapat kau jalani. Karena itu, apa yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah sekarang. Garaplah skripsimu, tesismu, tugasmu sekarang. Lelayo, waktunya nggak bisa balik. Jadi nggak bisa kamu nunggu 4 tahun kok terus ditulis lulus 2 tahun. Tetap ditulis 4 tahun, waktunya nggak bisa balik. Jadi kerjakanlah. Perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis. Dan hari yang akan kau jalani hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang Maha Rohim. Jadi meskipun belum dapat surat peringatan, anggap saja sudah mau di DO. Jadi ngarape serius. Anggap aja waktumu hari ini itu sudah bonus. Harusnya kamu sudah selesai kemarin-kemarin. Nah, itu muhasabahnya mahasiswa semester tua.
Ya kamu hitung-hitung sendiri lah ya, dihisap sendiri dirinya. Kamu sudah bisa. Itu muhasabah. Kalau zikir, katanya Ghazali ada 2 jenis zikir. Yang pertama zikirnya para wali. Zikirnya para wali itu anytime, setiap detik, dimanapun, kapanpun, semua gerak tubuhnya adalah zikir. Tidak cuma mulutnya. Ada juga zikir ashabul yamin. Zikir ashabul yamin itu kalau ingat ya zikir, kalau enggak ya lupa. Tidak apa-apa, begitu ingat zikir lagi. Tapi terus sibuk apa, lupa lagi, ingat lagi, tidak apa-apa. Orang kayak gini masih sangat baik, namanya ashabul yamin. Yang jelek adalah orang yang melupakan zikir atau secara sengaja memang tidak mau berzikir. Zikir itu enggak harus kamu patok sekian ribu kali dengan kalimat apa. Yang penting hatimu merasa bahwa ada Allah yang selalu mengawasimu, Allah yang hadir selalu dalam hidupmu. Terus rasakan itu. Orang yang makomnya wali itu sudah merasa tiap hari jejer sama Allah. Jadi otomatis seluruh gerak tubuhnya itu gerak tubuh yang berzikir. Jadi itu 2 jenis zikir. Kita mungkin masih di makom yang kedua, atau minimal kita harus ada di situ. Begitu kita sibuk apa, Allah lupa, kelupaan. Tapi tiba-tiba, oh iya, aku kan harus Allah. Balik lagi ke Allah. Nanti sibuk lagi mikir, apalagi harus balik. Jadi terus bolak-balik gitu, tidak apa-apa. Paling tidak yang semacam itu namanya ashabul yamin. Dan Ghazali juga ngomong kebahagiaan perkawinan. Saya nggak bisa ngomong banyak yang tentang ini. Bukan kamu baca sendiri, tapi kamu alami sendiri besok. Bagaimana kebahagiaan perkawinan. Cuma yang tak tulis di situ yang ketiga itu, Ghazali punya kriteria sendiri. Besok kalau nyari istri apa nyari suami, yang pertama perhatikan akhlaknya. Kalau di hadis itu kan agamanya. Cuma katanya Ghazali jangan salah, yang dimaksud agama itu bukan yang rajin tahajud atau yang tiap hari puasa, tapi terutama dari agamanya lihatlah akhlaknya.